Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar mengenai hadis tentang niat. Hadis tentang niat menurut riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likullim ri'im ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Dalam hal ini anak-anak, artinya sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal perbuatan kita itu bergantung pada niatnya kita. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, berarti niatnya juga bagus karena Allah dan Rasulnya. Namun, barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Jadi anak-anak, kenapa sih ada hadis tentang niat ini? Sebab munculnya hadis tentang niat ini ataupun asbabul wurudnya, yakni Rasulullah itu memberi jawaban atas pertanyaan. Nah, pada suatu hari ada seorang sahabat yang berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Seorang laki-laki itu ikut hijrah bersama Rasulullah. Namun, niatnya itu bukan karena untuk Allah, tapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, tapi niatnya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Lah sehingga seorang laki-laki tersebut sampai dipanggil Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Kenapa? Karena pada suatu hari laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Namun karena dia tuh ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais itu sendiri bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah, yaitu di Madinah. Akhirnya, laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Jadi anak-anak, laki-laki ini berniat untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi niatnya berhijrah bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, namun menikahi seorang perempuan tersebut. Lah, ini kesimpulannya anak-anak, yakni hadis tentang niat. Kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam. Khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah, misalnya sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu terima dan memperoleh pahala dari Allah kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu anak-anak, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang niat itu apa sih ya? Ya, niat itu ialah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti oleh perbuatan. Jadi anak-anak, niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Jika kita niat melakukan ibadah karena Allah, maka niatnya juga karena Allah, dapat pahala karena Allah. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Jadi anak-anak, jika melakukan suatu apapun, nah itu haruslah dengan niat. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa atau tidak mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Jadi anak-anak, jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik,
kita juga harus melakukan dengan niat yang baik. Harus disesuaikan dengan niatnya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Makna tentang hijrah tadi ya anak-anak. Hijrah menurut bahasa yakni meninggalkan sesuatu dan berpindah kepada selainnya. Menurut istilah yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takut fitnah dan untuk menegakkan agama. Dan jadi hijrah itu anak-anak meninggalkan sesuatu yang jelek dan menuju kebaikan untuk menegakkan agama tersebut. Hijrah itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, hijrah tempat. Seseorang yang berpindah dari sesuatu tempat yang banyak maksiat atau kefasikan menuju hal-hal yang baik. Hijrah amalan, seseorang yang menjauhi larangan Allah dari berbagai kemaksiatan. Jadi, orang yang menjauhi larangan Allah tersebut. Hijrah pelaku, bagaimana seseorang yang menjauhi orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi, menjauhi orang yang berbuat maksiat. Seperti itu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak, suatu perbuatan apapun jangan lupa dengan niatnya. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niatnya. Jadi, kalau kita melakukan sebuah amal perbuatan, dianggap sah kalau kita melakukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan pahala. Seseorang akan mendapatkan pahala ataupun dosa atau tidak mendapatkan apapun yaitu sesuai dengan niatnya kita. Sekian pembelajaran dari hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.